Bab 406, Kekuatan Petir Tingkat Lanjut Setengah Langkah. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Skueak gelombang, tikus emas kecil itu memprovokasi binatang iblis serigala yang sangat besar saat dia mengangkat pedang roh kelas 6. Pada saat ini, Origin energi diliputi dan mengamuk di atas pedang roh. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, maka dapat diperhatikan bahwa sepertinya ada banyak kilat ungu yang sulit untuk diperhatikan bercampur di dalam energi asal yang mengamuk. Kilat ungu melingkari energi asal dan memancarkan jejak aura aneh. Mencicit. Tiba-tiba, tikus emas kecil itu memekik, lalu tubuhnya keluar, berubah menjadi panah yang meninggalkan busur berat, melesat ke arah binatang iblis serigala yang sangat besar. Aduh, serigala besar itu langsung marah karena diprovokasi oleh hal kecil, dan origin energi meroket di atas cakarnya yang tajam dan mereka berkedip dengan cahaya dingin yang menakutkan saat menerkam ke arah tikus emas kecil, dan cakarnya menyelimuti ke arah tikus emas kecil. 3.000 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk di atas serigala besar, lalu mereka berlari mengikutinya dengan kekuatan besar. Hati-hati, wajah Duan Lingtian menjadi muram ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia tidak bisa tidak memperingatkan tikus emas kecil itu. Bang! Tepat pada saat ini, petir yang menindas tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, aliran udara di langit melintas dan tikus emas kecil yang berbahaya menghindari serangan serigala besar, menghindar ke samping. Tampaknya ada banyak kilat ungu yang sulit untuk diperhatikan di dalam energi asal yang menyelimuti tubuh tikus emas kecil itu, dan mereka memancarkan untaian aura aneh. Angkatan petir, pupil Duan Lingtian mengerut. Sebelumnya, ketika dia melihat tikus emas kecil mengerahkan kekuatan dan 500 siluet mamut kuno ekstra yang muncul di langit, Duan Lingtian telah menebak bahwa itu mungkin kekuatan Force. Sekarang, dia praktis bisa memastikannya. Tikus emas kecil itu memang memahami Force. Selain itu bukan angkatan dasar melainkan angkatan tingkat lanjut setengah. Tepatnya, itu adalah Half Step Advance Lightning Force. Kekuatan petir mirip dengan kekuatan angin Duan Lingtian dan kekuatan bumi Zhang Shouyong, mereka semua milik kekuatan alam dan mampu melengkapi serangan dan kecepatan. Mereka memiliki serangan dan kecepatan. Sama seperti ketika tikus emas kecil menghindari serangan serigala besar sebelumnya, dia menggunakan kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah di kakinya dan mengandalkan mundur dari ledakan petir yang dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri untuk menghindar ke samping tepat waktu. Astaga! Sesuatu melintas di depan mata Duan Lingtian dan dia hanya melihat beberapa saat cahaya melintas dan pedang yang menusuk telinga masuk ke telinganya. Aliran udara di langit terbelah. Oh gelombang, pada saat yang hampir bersamaan, lolongan menyedihkan terdengar. Baru sekarang Duan Lingtian memperhatikan bahwa pada saat dia menghindari serangan serigala besar itu, tikus emas kecil itu telah menargetkan tenggorokan serigala besar itu dan menusuk seluruhnya dengan satu tusukan. Kekuatan serangan pedang tikus emas kecil itu sebanding dengan kekuatan 3.300 mamut kuno. Kecepatan pedang adalah sesuatu yang sulit dijangkau oleh binatang iblis serigala raksasa yang hanya memiliki kekuatan 3.000 mamut kuno. Tentu saja, itu yang paling penting karena serigala besar itu belum sempat bereaksi. Jika tidak, bahkan jika dia tidak bisa menghindari serangan pedang ini, dia masih bisa menggerakkan lehernya, dan dia tidak akan menderita serangan mematikan tikus emas kecil itu dan terbunuh secara langsung. Bang! Sosok besar dari serigala raksasa yang terbang ke udara jatuh ke tanah disertai dengan pilar darah yang menyembur keluar, dan itu benar-benar tanpa jejak kehidupan. Binatang iblis Void Preying Stage tingkat kedua sudah mati. Skueak gelombang, tikus emas kecil itu sangat bersemangat ketika melihat serigala besar itu terbunuh, lalu ia tiba di depan Duan Lingtian dan memutar pantat kecilnya yang gemuk. Kakak Lingtian, aku tangguh, kan? Transmisi suara tikus emas kecil itu tidak kekurangan niat untuk mencari pujian. Hebat. Tatapan Duan Lingtian masih menatap kosong pada serigala besar yang jatuh ke tanah dan dia merasa seperti sedang bermimpi. Binatang iblis Void Preying Stage tingkat kedua dibunuh oleh Little Gold begitu saja. Hehe, anjing ini sangat bodoh. Suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian pada saat yang tepat, menyebabkan sudut mulut Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Anjing, Little Gold ini benar-benar mengatakan tingkat kedua Void Preying Stage binatang buas serigala yang sangat besar adalah seekor anjing. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya lalu mengumpulkan inti binatang serigala yang sangat besar, lalu membawa emas kecil untuk berjalan keluar dari hutan purba. Kakak Lingtian, perbaiki cincin tata ruang untukku.
Mata tikus emas kecil itu berkedip dengan kilau kasihan, dan menatap Duan Lingtian dengan antisipasi. Oke, aku akan memperbaiki satu untukmu saat kita kembali. Duan Lingtian mengangguk dengan sedikit kaku, lalu tikus emas kecil itu menjadi besar dan membawanya terbang menuju lokasi puncak Megrez, karena ia bermaksud untuk langsung kembali ke gua stalaktit. Dalam perjalanan, emas kecil, kapan kamu memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah? Duan Lingtian duduk di punggung lembut tikus emas kecil itu dan bertanya dengan heran. Hatinya tidak bisa membantu tetapi melonjak ketika dia mengingat adegan dari sebelumnya. Tikus emas kecil itu benar-benar memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah. Hehe, transmisi suara tikus emas kecil itu mengandung sedikit rasa puas diri yang bercampur di dalamnya. Ini adalah bakat alami dari tikus surgawi bermata giok kita. Setelah kita maju menjadi binatang iblis, kita dapat menggunakan sambaran petir terakhir dari 6-9 kesengsaraan surgawi untuk memahami kekuatan petir dasar, namun, keadaanku tampaknya sedikit berbeda, dan saya benar-benar dapat secara langsung memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah langkah. Duan Lingtian memiliki senyum pahit di wajahnya ketika dia mendengar tikus emas kecil itu. Tikus surgawi bermata giok layak disebut binatang iblis tertinggi dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Mereka benar-benar dapat menggunakan 6-9 kesengsaraan surgawi untuk memahami Force. Itu mengejutkan, namun, perhatian Duan Lingtian dengan cepat beralih ke bagian kedua dari apa yang dikatakan tikus emas kecil itu. Tikus surgawi bermata giok biasa menggunakan 6-9 kesengsaraan surgawi untuk memahami kekuatan petir dasar, sedangkan tikus emas kecil malah memahami kekuatan petir tingkat lanjut setengah. Apakah ini terkait dengan susu stalaktit 10.000 tahun yang dikonsumsi tikus emas kecil itu? Duan Lingtian berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, tikus emas kecil itu membawa Duan Lingtian ke sisi puncak Megrez, untuk berdiri di udara di samping pohon yang miring. Duan Lingtian melompat ke atas pohon yang miring dan berjalan ke gua stalaktit. Tikus emas kecil itu menjadi kecil dan mengikutinya. Jika saya memperbaiki cincin tata ruang untuk Anda mungkin tidak akan bisa memakainya. Bagaimana dengan ini? Saya akan memperbaiki kera untuk Anda, kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil sebelum mulai sibuk. Seorang pengrajin senjata kelas 7 mampu memperbaiki cincin tata ruang. Sebagai pengrajin senjata kelas 6, ditambah dengan mewarisi pengalaman penyempurnaan senjata seumur hidup dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, menyempurnakan cincin tata ruang adalah sepotong kue bagi Duan Lingtian. Tidak hanya itu, Duan Lingtian dapat menyimpulkan hal-hal dari apa yang sudah dia ketahui, sehingga dia dapat dengan sempurna menduplikasi fungsi cincin tata ruang ke aksesori apapun. Setelah sibuk sebentar, sebuah kalung muncul di tangan Duan Lingtian. Aku menggunakan bahan khusus yang memiliki elastisitas tinggi pada kera ini, mengenakannya tidak akan mempengaruhi kemampuanmu untuk menjadi besar atau menyusut. Setelah dia membuat tikus emas kecil itu meneteskan darah dan menetapkan kepemilikan pada kalung itu, dia meletakkan kalung itu di leher tikus emas kecil itu. Dalam waktu singkat, tikus emas kecil itu telah belajar cara menggunakan kalung itu, dan dia menyimpan pedang roh kelas 6 di tangannya. Jadi kamu ingin benda ini menempatkan pedang roh kelas 6-mu di dalamnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak Lingtian, ini tidak bisa disebut cincin tata ruang, kan? Tikus emas kecil dengan bersemangat mengguncang kerah di lehernya dan bertanya melalui transmisi suara. Ya, ini bisa dianggap sebagai spatial collar. Duan Lingtian mengangguk. Tidak peduli apakah itu cincin tata ruang atau kerah tata ruang, mereka hanya memiliki satu fungsi, dan itu adalah untuk menyimpan barang-barang tanpa kehidupan. Baiklah, kakakmu KR seharusnya sudah bangun dari kultivasinya, ayo kita temui dia. Duan Lingtian membawa tikus emas kecil itu untuk meninggalkan gua stalaktit, dan baru sekarang dia menyadari bahwa langit berangsur-angsur meredup dan hari sudah senja. Duan Lingtian baru saja meninggalkan puncak Megrez Peak dan baru saja tiba di dekat Megrez Peak Trade Hall ketika dia mengerutkan kening. Di dekatnya, sesosok berhenti mati di tengah jalan dan menatapnya. Tetua pelataran luar puncak Megrez, Zhao Ling. Duan Lingtian, aku mendengar bahwa kamu merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri 5 sekte besar kali ini. Zhao Lin memandang Duan Lingtian dengan tatapan seolah-olah dia sedang melihat harta yang tak tertandingi. Api keserakahan dan hasrat membara yang melonjak di matanya tampak seolah-olah bisa membakar segalanya menjadi abu.
Seorang seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat 4 berusia 22 tahun telah memahami kekuatan angin dasar, dan mengalahkan tuan muda pedang dari 5 tuan muda yang hebat untuk merebut yang pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Sejauh yang dia ketahui, semua kemuliaan Duan Lingtian pasti bersumber dari gulir kelahiran kembali meridian otot itu. Terus, Duan Lingtian melirik Zhao Lin dengan acuh tak acuh lalu melewati Zhao Lin. Untuk sementara waktu, kerumunan murid puncak Megres mengepung dan memiliki ekspresi gembira. Selamat, kakak senior Duan Lingtian. Selamat, kakak senior Duan Lingtian. Selamat, kakak senior Duan Lingtian. Jelas, semua murid puncak Megres ini telah mendengar berita tentang dia merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Ekspresi wajah Zhao Ling muram saat dia menatap punggung Duan Lingtian, dan matanya menunjukkan jejak kekejaman. Duan Lingtian, aku akan menemukan kesempatan, aku pasti akan membunuhmu dan merebut gulir kelahiran kembali meridian otot. Keserakahan di hati Zhao Ling hampir gila. Kakak Lingtian, orang itu sebelumnya tampaknya memiliki niat membunuh terhadapmu, ingin aku membantumu membunuhnya. Suara tikus emas kecil yang tidak dewasa yang seperti seorang gadis muda terdengar di telinga Duan Lingtian, dan jejak kegembiraan bercampur di dalamnya. Seolah membunuh seseorang adalah hal yang sangat menarik baginya. Duan Lingtian tertawa getir di dalam hatinya. Emas kecil ini benar-benar iblis kecil. Aku juga ingin membunuhnya, tapi tempat ini tidak cocok. Duan Lingtian menahan tikus emas kecil itu. Jika tikus emas kecil itu bergerak ke sini, itu akan sangat terlihat. Tidak apa-apa jika Zhao Lin tidak memiliki latar belakang apapun, karena dengan statusnya saat ini di mata pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jinhong, membunuh Zhao Lin bukanlah apa-apa. Tapi masalahnya adalah ada penatua penjaga di belakang Zhao Lin ini, dan status penatua penjaga di Sekte Pedang Bintang 7 mirip dengan pemimpin Sekte. Sampai-sampai karena senioritas yang tinggi dari tetua penjaga, bahkan pemimpin Sekte, Ling Hu Jinhong, harus memanggil mereka dengan hormat sebagai marsial paman. Duan Lingtian dapat membayangkan bahwa begitu tikus emas kecil itu membunuh Zhao Lin hari ini, maka dia pasti akan menimbulkan masalah yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin sekte, Ling Hu Jinhong, ingin melindunginya, pemimpin sekte mungkin tidak akan berdaya. Oke, kalau begitu kita akan menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. Transmisi suara Little Gold masuk ke telinga Duan Lingtian lagi. Suara gadis muda yang tampaknya tidak dewasa tampak polos dan murni ketika didengar, tetapi isi suara itu malah menyebabkan Duan Lingtian bergidik. Untungnya, anak kecil ini adalah teman dan bukan musuh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian perlahan-lahan melangkah ke jembatan rantai yang menuju ke puncak utama, puncak Dube untuk pergi menemui KR. Bab 407, Terbanglah Layang-Layang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Kerumunan murid puncak Megres dengan hormat mengirim Duan Lingtian dengan tatapan mereka. Mereka baru sadar setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan mereka, dan seruan kaget naik turun. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kakak senior Duan Lingtian benar-benar akan mengalahkan Tuan Muda Pedang-Pedang Setan Lotus Blade dan merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Kakak senior Duan Lingtian terlalu menakutkan. Di masa lalu, saya merasa bahwa bakat alaminya tidak kalah dengan tokoh-tokoh kelas 1 seperti 5 tuan muda yang hebat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan langsung mengalahkan Tuan Muda Saber. Selama 2 kompetisi bela diri terakhir dari 5 sekte besar, Sekte Pedang Bintang 7 kami bahkan tidak masuk 3 besar. Kali ini, kami langsung merebut tempat pertama. Kakak senior Duan Lingtian benar-benar membawa kemuliaan bagi Bintang 7 kami. Sekte Pedang, seperti yang diharapkan dari idolaku. Dia baru berusia 22 tahun dan sudah memiliki prestasi seperti itu. Setelah beberapa tahun berlalu, menyapu 4 dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di generasi muda kerajaan hutan Azure, kerajaan kita akan tidak ada yang sulit. Dengan situasi kakak senior Duan Lingtian saat ini, mengalahkan Tuan Muda Sitar dalam pertempuran yang disepakati 1 tahun dari sekarang mungkin tidak akan sia-sia. Saat kerumunan murid puncak Megres berdiskusi, mereka memindahkan topik pembicaraan ke kesepakatan antara Duan Lingtian dan Tuan Muda Sitar. 1 tahun yang lalu, Duan Lingtian dan Tuan Muda Sitar telah menyelesaikan perjanjian 2 tahun. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Sekte Pedang Bintang 7 sejak lama.
Pada saat itu, mereka tidak memandang baik Duan Lingtian. Lagi pula, meskipun bakat alami Duan Lingtian tidak buruk dan tidak kalah dengan Tuan Muda Sitar, sejauh yang mereka ketahui, pada saat itu, jika sangat sulit bagi Duan Lingtian untuk melampaui Tuan Muda Kecapi jika dia hanya diberikan waktu 2 tahun. Sekarang mereka tahu kultivasi Duan Lingtian telah menembus ke tingkat keempat dari tahap jiwa baru lahir dan telah mengalahkan salah satu dari 5 Tuan Muda yang hebat, Tuan Muda Sabar, untuk merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri. Mereka telah melihat harapan. Saya percaya bahwa kakak senior Duan Lingtian pasti akan mengalahkan Tuan Muda Sitar 1 tahun dari sekarang dan menciptakan keajaiban lagi. Semua murid puncak Megres dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian. Hanya Zhao Ling, yang berada di sudut aula perdagangan, yang memiliki ekspresi muram dan tampak tidak pada tempatnya dari segala sesuatu di sekitarnya. Tahap jiwa baru lahir tingkat 4 dan kekuatan angin dasar. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa membiarkan Duan Lingtian terus tumbuh, aku harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya dan merebut gulir kelahiran kembali meridian otot. Ekspresi Zhao Ling biadab dan menakutkan, dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, tidakkah dia mungkin menerobos ke Void Praying Stage dan mengejarku atau bahkan melampauiku? Ketika dia memikirkan sampai di sini, hati Zhao Lin terbakar dengan kecemasan. Dia berharap tidak lebih dari mengejar dan membunuh Duan Lingtian secara langsung. Pada akhirnya, alasannya mengalahkan dorongan hatinya. Saat ini, Duan Lingtian telah merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dan telah merebut kemuliaan untuk Sekte Pedang Bintang 7 yang sudah lama tidak diperoleh sekte itu. Pemimpin sekte pasti sangat menghormatinya. Itu harus dilakukan secara diam-diam jika aku ingin membunuhnya. Kalau tidak, bahkan kakek tidak akan bisa melindungiku. Zhao Lin tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa meskipun kakeknya adalah penatua penjaga dari Sekte Pedang Bintang 7, kakeknya tidak dapat mengendalikan semuanya sendiri. Jika dia membunuh orang yang memberikan jasa baik kepada Sekte Pedang Bintang 7, maka pemimpin sekte dan tetua penjaga lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Duan Lingtian, aku pasti akan menemukan kesempatan. Mata Zhao Lin memancarkan kilau keserakahan dan kekejaman. Adapun Duan Lingtian, dia secara alami tidak tahu pikiran Zhao Lin saat ini. Atau mungkin, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Duan Lingtian telah tiba di Alkaid Hall sekali lagi dan memperhatikan bahwa KR telah terbangun dari kultivasinya. Ketika Duan Lingtian melihat KR sekali lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena dia terus merasa bahwa sepertinya ada perubahan pada KR. Ketika kekuatan spiritualnya meluas, dia menyadari akar masalahnya pada saat pertama yang memungkinkan. KR, kamu menerobos ke tingkat kedua dari Naschen Soul Stage. Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut. Ya, KR dengan ringan tersenyum dan mengangguk, lalu bertanya, Tuan Muda, kapan kamu kembali? Benar? Emas kecil hilang, apakah dia pergi mencarimu? Saat dia selesai berbicara, alis indah KR mengerutkan kening dan sedikit kekhawatiran bercampur dalam ekspresinya. Aku kembali hari ini pada siang hari dan kamu kebetulan sedang berkultivasi. Adapun Little Gold, dia ada di sini. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan meraih tikus emas kecil yang bersembunyi di lengan bajunya. Emas kecil, kamu tidak nakal, kan? KR mengulurkan tangannya yang halus untuk dengan ringan membelai kepala tikus emas kecil itu saat dia dengan ringan tersenyum dan bertanya. Tikus emas kecil itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian melihat bahwa senyum di wajah KR membeku dan ekspresinya dipenuhi dengan keheranan. Duan Lingtian dapat menebak bahwa tikus emas kecil itu pasti telah mengirim transmisi suara untuk berkomunikasi dengan KR, dan itu membuat KR ketakutan. Fakta membuktikan bahwa tebakan Duan Lingtian benar. Wajah cantik KR tertegun sejenak sebelum berbicara dengan sedikit tidak percaya. Emas kecil, kamu bisa berkomunikasi denganku melalui transmisi suara. Ya, kakak KR. Setelah saya menerobos ke tahap pencongkelan Void dan mengatasi kesengsaraan surgawi 69, saya sekarang dapat menyingkat energi asal saya menjadi suara dan berkomunikasi dengan seniman bela diri manusia. Hehe, itu semua terima kasih kepada kakak Lingtian yang membawa saya untuk pergi mengatasi kesusahan surgawi. Jika tidak, saya masih tidak akan dapat menemukan jalan saya. Kali ini, transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian dan KR. Kamu masih berani mengatakan itu. Kamu benar-benar pemalu seperti tikus.
Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku seekor tikus, tikus surgawi bermata giok, tikus emas kecil itu berkata seperti biasa, lalu berhenti sebelum melanjutkan. Ada terlalu banyak keberadaan di atas Void Praying Stage dalam Seven Star Sword Sect. Jika bukan karena kekuatanku yang lebih rendah dari mereka dan aku khawatir ditemukan oleh mereka, aku pasti akan berani mencari tempat untuk mengatasi kesengsaraan itu sendiri. Saat dia selesai berbicara, tikus emas kecil memberikan pembenaran untuk dirinya sendiri. Ketika mereka mendengar tikus emas kecil, Duan Lingtian dan KR saling melirik dan tidak bisa menahan tawa mereka. Anak kecil ini masih tahu cara membela diri. Tuan muda, apa hasil dari perjalanan Anda ke Sekte Pedang Teratai Setan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar? Saya mendengar guru mengatakan bahwa Sekte Pedang Bintang 7 telah melewatkan 3 besar dalam kompetisi bela diri selama 2 kali berturut-turut. Kompetisi bela diri sudah? KR bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Duan Lingtian mendengar KR menanyakan hal ini, dia tahu bahwa KR masih belum mengetahui berita yang tersebar dan menimbulkan banyak diskusi di luar, dan dia tersenyum misterius sambil berkata, kali ini, pedang bintang 7 kita. Murid sekte merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri. Pertama dalam kompetisi bela diri. KR tertegun lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, mungkinkah murid pribadi pemimpin sekte, Huang Ji, merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar untuk Sekte Pedang Bintang 7. KR tidak terlalu jelas tentang kekuatan Duan Lingtian saat ini. Dia hanya tahu bahwa kekuatan tuan mudanya lebih kuat darinya, tetapi dia tidak pernah meminta kekuatan spesifik Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, meskipun bakat alami tuan muda luar biasa, usianya masih muda. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan peringkat apapun. Huang Ji, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan ketika dia memikirkan adegan Huang Ji mengkhianati pemimpin sekte dan Sekte Pedang Bintang 7, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam. Bahwa Huang Ji tidak berterima kasih pada kebaikan dan sebenarnya adalah yang tidak tahu berterima kasih. Tindakan Huang Ji menimbulkan kemarahan besar oleh semua orang. Tuan muda, ada apa? KR memperhatikan bahwa ekspresi Duan Lingtian berubah dan wajahnya yang cantik menjadi pucat saat dia bertanya dengan gugup. Apakah KR mengatakan sesuatu yang salah? Saat dia selesai berbicara, mata KR berisi air mata yang akan jatuh. KR sangat kuat saat menghadapi orang luar, tapi dia malah sangat lembut dan lembut di hadapan Duan Lingtian. Baginya, Duan Lingtian adalah surganya, segalanya baginya. Setiap tindakan Duan Lingtian akan mempengaruhi emosinya setiap saat. Tidak apa, hati Duan Lingtian sedikit sakit ketika dia melihat penampilan KR yang lembut dan menyentuh. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk mengambil tangan KR, lalu mencubit bagian tengah telapak tangannya saat dia berkata sambil tersenyum ringan, gadis bodoh, aku baru saja memikirkan yang tidak tahu berterima kasih itu tidak ada hubungannya denganmu. Yang tidak tahu berterima kasih. Gumpalan kebingungan muncul di wajah cantik KR ketika dia mendengar ini. Huang Ji, Duan Lingtian menceritakan kembali semua tindakan Huang Ji. Setelah KR selesai mendengarkannya, wajahnya yang cantik tampak tertutup lapisan es tipis. Huang Ji benar-benar sudah keterlaluan. Pemimpin sekte mendorongnya ke pencapaiannya saat ini, tapi dia benar-benar membalas pemimpin sekte seperti ini. Pemimpin sekte pasti sangat sedih sekarang, kan? Tentu saja. Duan Lingtian mengangguk, lalu menghela nafas. Jika saya menempatkan diri saya di posisinya dan memikirkannya, tidak sulit untuk merasakan perasaan pemimpin sekte saat ini. Baiklah, jangan bicarakan ini. KR mengangguk lalu mengedipkan matanya yang cantik saat es tipis di wajahnya mencair dan dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Tuan muda, kamulah yang merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7, kan? Kenapa kamu berpikir begitu? Duan Lingtian tercengang, karena dia tidak pernah menyangka KR akan tiba-tiba mengatakan ini. Mungkinkah tikus emas kecil itu diam-diam memberitahunya? Untuk sesaat, tatapan Duan Lingtian turun ke tikus emas kecil itu. Dia masih ingat bahwa ketika dia membawa tikus emas kecil dari puncak Megres sebelumnya, ada sekelompok murid puncak Megres yang mengelilinginya dan memberi selamat kepadanya karena merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Agaknya, anak kecil ini juga mendengarnya.
Tikus emas kecil memperhatikan Duan Lingtian melihat ke atas dan buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia mengirim transmisi suara. Aku tidak memberitahunya, Tuan Muda, saya sudah menebaknya. KR tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Duan Lingtian menanyai tikus emas kecil dan ekspresi polos tikus emas kecil itu. Senyumnya seperti bunga, menyebabkan Duan Lingtian tertegun sejenak. Tuan Muda, kamu benar-benar tangguh. KR memperhatikan tatapan terbakar Duan Lingtian dan wajahnya memerah, dan sepertinya darah akan menetes. KR, ketangguhan Tuan Muda belum datang. Duan Lingtian mengedipkan matanya ke KR dengan senyum jahat di wajahnya, lalu mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang KR sebelum berjalan menuju kamar. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan melemparkan tikus emas kecil di tangannya terbang. Emas kecil, pergilah menerbangkan layang-layang. Aku akan melemparkanmu ke pemimpin sekte besok jika kamu berani mengganggu kami, dan memintanya untuk merebusmu dan membuat sepanci sup bergizi. Bang! Duan Lingtian memeluk KR dan memasuki kamar sebelum menutup pintu kamar. Tikus emas kecil itu berdiri di udara, dan sepasang mata gioknya berkedip-kedip dengan benang kemarahan. Kakak Lingtian jahat, kamu pengganggu. Meskipun dia marah, tikus emas kecil itu benar-benar tidak berani mengganggu Duan Lingtian, dan tubuhnya melintas untuk turun ke paviliun di Al-Qaid Hall sebelum menatap kosong. Astaga, tepat pada saat ini, sosok yang bermartabat dan anggun muncul di dalam paviliun, dan itu adalah seorang wanita cantik. Emas kecil, kenapa kamu di sini? Tatapan wanita cantik itu turun ke tikus emas kecil saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 408, Perusahaan Perdagangan Sungai Kuno. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Skueak gelombang, tikus emas kecil mendengar kata-kata wanita cantik itu dan dia mengulurkan cakarnya untuk menunjuk ke arah ruangan yang jauh, mata gioknya dipenuhi amarah. Cahaya yang mengalir berputar di mata cantik wanita cantik itu ketika dia melihat ini dan dia tersenyum sedikit, sepertinya telah menebak sesuatu. Duan Lingtian dan KR akhirnya memiliki waktu bersama setelah waktu yang sangat lama, dan mereka tetap bersama sampai larut malam sebelum meninggalkan ruangan. Setelah mereka meninggalkan ruangan, mereka tiba di atas paviliun dan pada saat pertama yang memungkinkan, mereka melihat wanita cantik yang menggoda tikus emas kecil itu. Menguasai, KR membungkuk hormat, wajahnya yang cantik memerah dengan manis. Tuan Puncak, Duan Lingtian juga menyapa. Dia tetap tidak terpengaruh dan tidak lupa mengedipkan mata pada KR, menyebabkan KR malu sampai-sampai dia tidak menginginkan apapun selain menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Wanita cantik itu adalah Peak Master of Al-Qaid Peak, Qin Xiang. Qin Xiang dengan ringan tersenyum dan mengangguk ke KR, lalu tatapannya turun ke Duan Lingtian dan dia menghela nafas ringan. Duan Lingtian, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan benar-benar merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri untuk Sekte Pedang Bintang 7. Sekte Pedang Bintang 7 kami belum merebut tempat pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar untuk waktu yang sangat lama. Saat dia berbicara di sini, Qin Xiang sedikit mengingat kenangan masa lalu. Alis Duan Lingtian terangkat, dia pernah mendengar pemimpin sekte, Ling Hu Jinhong, membicarakan hal ini sebelumnya. Terakhir kali Sekte Pedang Bintang 7 direbut pertama kali dalam kompetisi bela diri hampir 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, orang yang merebut yang pertama untuk Sekte Pedang Bintang 7 justru adalah Tuan Puncak Al-Qaid di hadapannya, Qin Xiang. Tak lama, Qin Xiang mengubah topik pembicaraan. Perjanjian 2 tahun antara Anda dan Tuan Muda Sitar akan tiba dalam setahun, saya sudah mendiskusikannya dengan pemimpin sekte. Kami akan membiarkan Anda keluar dan mendapatkan pengalaman karena kekuatan Anda saat ini sudah tidak kalah dengan tingkat ke-6. Seniman bela diri Nas Chen Sol Stage. Mendapatkan pengalaman. Duan Lingtian tercengang. Qin Xiang mengangguk dan berkata perlahan, saya kira Anda sudah mendengar sejak lama bahwa Sekte Pedang Bintang 7 kami memiliki banyak bisnis di berbagai tempat di kerajaan-kerajaan Hutan Azure, sedangkan selain beberapa tetua urusan eksternal, sebagian besar adalah murid pelataran dalam di atas berusia 30 tahun yang bertanggung jawab untuk mengelola bisnis ini. Duan Lingtian mengangguk ketika dia mendengar tentang ini. Qin Xiang melanjutkan, setelah diskusi antara aku dan pemimpin sekte, kami memutuskan untuk mengirimmu ke kota kuno abadi. Kota kuno Everlast. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Qin Xiang. Dia tidak asing dengan kota kuno Everlast. 2 tahun lalu,
ketika dia dan Li Fei meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 untuk menuju Solitary Summit, mereka pergi ke kota kuno Everlast. Setelah itu, mereka bahkan berkenalan dengan Zhang Shouyong dan Wang Qiong di kota kuno Everlast. Sekte Pedang 7 Bintang kami memiliki bisnis di kota kuno Everlast. Duan Lingtian sedikit terkejut. Qin Xiang mengangguk. Sekte Pedang Bintang 7 kami tidak memiliki bisnis di kota kuno Everlast, namun, dua tetua urusan luar dan beberapa murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 kami melindungi perusahaan perdagangan sungai kuno di kota kuno Everlast. Petik 2. Melindungi perusahaan dagang. Alis Duan Lingtian terangkat karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Pedang Bintang 7 akan terkait dengan perusahaan perdagangan kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Agaknya, murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 yang melindungi perusahaan perdagangan sungai kuno seharusnya bisa mendapatkan sejumlah biaya. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian yakini. Kapan aku pergi? Duan Lingtian bertanya. Besok, Qin Xiang berkata, kamu hanya perlu pergi mencari pemimpin sekte besok siang. Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian kemudian mengucapkan selamat tinggal pada KR dan Qin Xiang sebelum meninggalkan Al-Qaid Hall. Dia berkultivasi sepanjang malam setelah dia kembali ke Gua Stalaktit. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian pergi ke puncak Al-Qaid untuk mencari Li Fei dan memberitahunya bagaimana dia akan pergi sementara untuk beberapa waktu. Duan Lingtian tidak membawa serta KR dan Li Fei saat dia pergi kali ini. Menurut apa yang dikatakan Master Puncak Al-Qaid, Qin Xiang, dan Penatua Bi, kota kuno Everlast terlalu kacau. Ditambah dengan fakta bahwa Duan Lingtian akan mendapatkan pengalaman dan bukan untuk tur, jika kedua gadis itu mengikuti sisi Duan Lingtian maka mereka mungkin mempengaruhi Duan Lingtian. Astaga, sesosok hitam melintas ke langit dari luar Dube Hall Seven Star Slot Sect, lalu melesat lurus ke udara sebelum menyembunyikan dirinya dan menghilang di dalam awan dan kabut. Pada saat yang sama, jauh di atas udara, seorang pemuda yang mengenakan pakaian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 berdiri di atas seekor elang besar yang merobek langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemuda tampan dan luar biasa dengan alis berbentuk pedang melihat melalui awan dan kabut untuk turun ke kejauhan saat dia bergumam. Dengan elang matahari tahap jiwa baru lahir tingkat pertama ini untuk membawaku, paling lama akan memakan waktu paling lama sebulan untuk mencapai kota kuno Everlast. Duan Lingtianlah yang meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7. Saat ini, Duan Lingtian berdiri di atas elang matahari dan terbang melintasi langit. Meskipun kecepatan elang matahari tidak dapat dibandingkan dengan Penatua Peng, kecepatannya masih jauh melampaui kuda Vergana. Pemimpin Sekte Pedang Bintang 7 telah mempercayakan Penatua Peng untuk menangkap elang matahari ini untuk Duan Lingtian. Bukan karena Penatua Peng pelit, tetapi semakin kuat seekor binatang terbang, semakin sulit untuk dijinakkan. Baru lahir tingkat pertama jiwa tahap Sun Eagle telah menyebabkan Duan Lingtian menghabiskan 3 jam mengandalkan seluruh kekuatannya untuk dapat sepenuhnya menjinakkannya. Skueak-skueak gelombang tangisan bergema dari bawah lengan baju Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, sebuah kepala kecil berwarna emas dan berbulu mencuat, dan dia mengedipkan mata gioknya saat dia melihat Duan Lingtian. Itu adalah tikus emas kecil yang selalu mengikuti sisi KR, bayi tikus surgawi bermata giok. Kakak Lingtian, kecepatan burung rambut campuran ini terlalu lambat. Gendang telinga Duan Lingtian sedikit bergetar, dan suara tikus emas kecil yang seperti gadis muda masuk ke telinganya. Duan Lingtian memutar matanya ke arah tikus golf kecil itu. Kamu benar-benar membandingkan dirimu dengan itu. Tidakkah kamu berpikir apa kultivasi yang dimilikinya dan apa kultivasimu? Atau, apakah kamu ingin menjadi besar dan membawaku ke kota kuno Everlast? Dengan cara ini, dibutuhkan beberapa hari paling lama bagi kita untuk tiba di sana. Huff. Aku tidak ingin menjadi besar, itu sangat jelek, sangat gemuk, sangat memalukan. Transmisi suara tikus emas kecil itu terdengar tanpa henti. Ini menyebabkan Duan Lingtian terdiam, lalu tatapannya turun ke tubuh gemuk tikus emas kecil dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Anak kecil ini benar-benar memiliki persepsi yang baik tentang dirinya sendiri. Mungkinkah dia berpikir dia tidak gemuk sekarang? Mereka tidak menemui masalah dalam perjalanan karena mereka melakukan perjalanan tinggi di udara sepanjang jalan. 1 bulan kemudian, elang matahari di bawah Duan Lingtian melambat, lalu jatuh sebelum terbang di ketinggian rendah. Sementara itu, awan dan kabut di depannya benar-benar tersebar, dan sebuah kota sederhana dan kuno muncul di depan mata Duan Lingtian.
Di kejauhan, kota kuno itu tampak seperti raksasa yang sedang berhibernasi di padang pasir, dan ia membuka mulutnya yang berdarah dan tak henti-hentinya menelan para pedagang dan pejalan kaki di dalam gurun. Kota kuno abadi. Duan Lingtian merasa seolah-olah mereka adalah dunia yang terpisah ketika dia melihat kota kuno abadi lagi. Dia baru saja melewati kota kuno Everlast terakhir kali dia datang ke sini, karena tujuan utamanya masih Solitary Summit, tapi tujuan kali ini bukan kota kuno Everlast itu sendiri. Di luar kota kuno Everlast, banyak orang mengendarai binatang terbang ke kota. Jika hanya ini, maka Duan Lingtian tidak akan cukup untuk menarik perhatian orang lain. Namun, sebagian besar orang yang berada di dekat Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berulang kali menatap Duan Lingtian. Tatapan ini semua turun ke pakaian Duan Lingtian. Pakaian pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 tidak diragukan lagi adalah papan nama. Pemuda ini terlihat berusia sedikit di atas 20 tahun, dan sama sekali tidak lebih tua dari 23 tahun, dia sebenarnya adalah murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Menurut pengetahuan saya, persyaratan minimum untuk menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 jika berada di tingkat ke-7 tahap inti asal. Selain itu, karena ketatnya ujian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7, biasanya hanya orang-orang yang telah melangkah ke tingkat ke-8 dari tahap inti asal yang pasti bisa lulus ujian murid pelataran dalam. Generasi muda dari Sekte Pedang Bintang 7 tidak memiliki penerus yang kuat. Murid dengan bakat alami terkuat tampaknya adalah murid pribadi pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Huang Ji. Tetapi bahkan Huang Ji hanya seorang murid pelataran luar pada usia itu, baik. Sepertinya pemuda ini seharusnya meniru pakaian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 dan berpura-pura menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 karena dia ingin menyamar sebagai murid pelataran dalam yang asli. Seharusnya begitu. Banyak orang yang melihat Duan Lingtian lewat mulai berdiskusi dengan bersemangat, dan dalam diskusi mereka tidak berpikir Duan Lingtian adalah murid pelataran dalam sejati dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian benar-benar terlalu muda. Diskusi ini secara alami masuk ke telinga Duan Lingtian, tetapi dia tidak keberatan dan berdiri di atas elang matahari untuk turun ke luar kota kuno Everlast. Suara mendesing. Sosok Duan Lingtian melompat ke bawah, lalu menatap elang matahari dan meniup peluit dengan mulutnya. Seketika, elang matahari tampaknya telah mendapatkan semacam instruksi dan mengepakkan sayapnya untuk menyembunyikan dirinya dan menghilang di dalam awan dan kabut. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya untuk turun ke kota kuno Everlast setelah sosok elang matahari menghilang, lalu dia berjalan dengan langkah besar, berniat memasuki kota kuno Everlast. Jangan bergerak. Tepat pada saat ini, teriakan dingin menghentikan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat seorang pemuda berusia sekitar 35 tahun di kejauhan, dan pemuda itu menunggangi kuda Vergana dan menatapnya dari kejauhan. Tatapan Duan Lingtian menyala ketika dia dengan jelas melihat pakaian pemuda itu. Pakaian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Jelas, pemuda ini adalah murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 juga. Tetapi pada saat berikutnya, alis Duan Lingtian mengerutkan kening. Murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 itu memacu kudanya untuk berhenti di depan Duan Lingtian, lalu melihat ke bawah saat Duan Lingtian merendahkan dan berteriak dengan keras. "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7 saya?" Berpura-pura. Duan Lingtian tertegun dan sedikit kacau. Apa yang dia maksud dengan ini? Masih berpura-pura bodoh. Sebelum Duan Lingtian bahkan bisa bereaksi, murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 mencibir. "Nak, izinkan saya memberitahu Anda, saya telah melihat begitu banyak orang seperti Anda yang berpura-pura menjadi murid Sekte Pedang Bintang 7 saya." Seorang pemuda berusia di atas 20 tahun mengenakan pakaian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 saya. "Apakah Anda benar-benar apakah kamu seorang jenius yang tiada taranya seperti 5 tuan muda yang hebat?" Duan Lingtian akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah dikecam dengan tajam tepat di wajahnya oleh murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 ini, dan dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Kakak senior, saya khawatir Anda salah, seorang murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Saya dipanggil Duan Lingtian, ini adalah surat yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin sekte yang dia minta untuk saya sampaikan kepada Penatua Zhao Yu dan Penatua Feng Ping, dan perkenalan saya ada di dalamnya." Saat Duan Lingtian berbicara,
dia menarik sebuah surat dari cincin tata ruangnya dan memberikannya kepada murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Dia tidak mengambil tindakan murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect ke dalam hati. Sejauh yang dia ketahui, ini hanya kesalahpahaman. Tetapi pada saat berikutnya, senyum di wajah Duan Ling Tian membeku. Bab 409, Dua Pilihan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 yang duduk di atas kuda Vergana mengulurkan tangannya untuk menerima surat yang diberikan Duan Ling Tian kepadanya. Desir, desir, desir. Dia bahkan tidak membukanya dan langsung merobek surat itu menjadi beberapa bagian dengan beberapa gerakan. Astaga, dengan ayunan tangannya yang santai, kepingan-kepingan itu berkibar tertiup angin untuk berhamburan di dalam gurun, dan tidak ada satu keping pun yang dapat ditemukan lagi. Anak. Murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect menatap Duan Ling Tian yang memiliki ekspresi muram dan diejek. Kamu cukup pintar, kamu bahkan tahu untuk menyiapkan surat palsu untuk menipu semua orang, surat pemimpin sekte. Aku, Zhao Lei, murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat pemimpin sekte menulis sepucuk surat untukku. Bisakah seorang anak kecil yang berusia sedikit di atas 20 tahun sepertimu mungkin memiliki surat yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin sekte? Siapa yang akan percaya? Saat dia selesai berbicara, Zhao Lei memelototi Duan Ling Tian dengan marah dan seutas senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia memiliki ekspresi seolah-olah dia mengatakan bahwa dia telah melihat trik murahan Duan Ling Tian sejak lama. Duan Ling Tian menarik napas dalam-dalam dan menekan api kemarahan yang gelisah di dalam hatinya. Lalu berkata dengan suara rendah, Zhao Lei, kan? Saya tidak keberatan Anda tidak percaya bahwa saya adalah murid pelataran dalam karena seusia saya, dan saya hanya menganggapnya sebagai kesalahpahaman, tapi sekarang, saya mengeluarkan surat yang dapat membuktikan identitas saya, surat yang diminta oleh pemimpin sekte untuk saya sampaikan kepada Penatua Zhao Yu dan Penatua Feng Ping, dan Anda benar-benar merobeknya, bahkan tanpa meliriknya. Apakah kamu begitu yakin bahwa itu tidak ditulis secara pribadi oleh pemimpin sekte? Saat Duan Ling Tian selesai berbicara, jejak kilau sedingin es melompat di matanya. Dia tidak keberatan bahwa Zhao Lei ini pada awalnya tidak mempercayainya. Meskipun reputasinya telah menyebar jauh dan luas di Sekte Pedang Bintang 7 sekarang, dan belum lama ini, dia bahkan merebut kemuliaan tertinggi pertama dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Namun, kota kuno Everlast adalah tempat terpencil, dan tidak mengherankan bahwa seorang murid Sekte Pedang Bintang 7 yang ditempatkan di perusahaan perdagangan sungai kuno kota kuno Everlast belum pernah mendengar tentang dia. Tapi sekarang, dia telah memberikan surat yang ditulis secara pribadi oleh pemimpin sekte kepada Zhao Lei untuk membedakan keasliannya, namun Zhao Lei ini bahkan tidak meliriknya sebelum langsung merobeknya. Menggelikan, ketika Zhao Lei mendengar Duan Ling Tian, ejekan di wajahnya semakin dalam. Nak, kamu benar-benar keras kepala. Jika aku jadi kamu, aku akan melarikan diri sejauh mungkin ketika penyamaranku terlihat surat. Apa yang bisa dibuktikan dengan surat palsu? Jika saya mengeluarkan surat yang mengatakan Yang Mulia Kaisar dari kerajaan-kerajaan hutan Azure ingin mengambil saya sebagai putra angkatnya dan menjadikan saya pewaris berikutnya posisi Kaisar, Anda akan mempercayainya juga. Saat dia selesai berbicara, ejekan di wajah Zhao Lei praktis mencapai batas ejekan, dan menyebabkan kerumunan penonton di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Duan Ling Tian tenggelam, lalu melirik Zhao Lei dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh sebelum berbalik untuk berjalan menuju kota kuno Everlast. Karena Zhao Lei ini tidak mempercayai identitasnya, maka dia akan pergi ke cabang perusahaan perdagangan sungai kuno di kota kuno Everlast dan pergi mencari Penatua Zhao Yu dan Penatua Feng Ping itu. Pada saat itu, semuanya akan terungkap. Jangan bergerak. Tepat pada saat ini, suara Zhao Lei terdengar dari belakangnya, menyebabkan ekspresi Duan Ling Tian yang telah mereda tenggelam sekali lagi, dan dia berbalik untuk melihat Zhao Lei. Kamu masih membutuhkan sesuatu. Sekarang, Duan Ling Tian kurang tertarik saat menghadapi Zhao Lei dan dia tidak peduli untuk memperhatikannya. Zhao Lei duduk di atas kuda Vergana, dan tatapan dinginnya yang sedingin es memandang rendah Duan Ling Tian saat dia berkata dengan suara dingin, kamu berpura-pura menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7, dan kamu hanya ingin meninggalkannya. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Duan Ling Tian mencibir. Dia tidak mau mempermasalahkannya dengan Zhao Lei sebelumnya, tapi sekarang,
Zhao Lei ini benar-benar mengira dia adalah kesemek lembut yang bisa diperas Zhao Lei sesukanya. Lepaskan pakaian murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect milikmu yang palsu ini, lalu lepaskan pakaian dalammu, lalu berjalanlah ke kota dengan setelan ulang tahunmu. Senyum jahat muncul di sudut mulut Zhao Lei. Kata-kata Zhao Lei menyebabkan jumlah orang yang menonton meningkat. Pemuda ini sangat disayangkan. Lupakan berpura-pura menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Dia sebenarnya tertangkap basah oleh murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 yang sebenarnya. Ya, dia sangat disayangkan. Jika aku jadi dia, aku akan memalsukan pakaian murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7. Dengan cara ini, aku tidak akan diragukan sama sekali. Mungkin pemuda ini merasa bahwa identitas murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 akan dapat memuaskan kesombongannya. Dia masih anak kecil tapi dia ingin berpura-pura menjadi murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Benar-benar mencari kematian. Tatapan orang banyak di sekitarnya turun ke Duan Lingtian, sepertinya telah melihat adegan Duan Lingtian memasuki kota dengan setelan ulang tahunnya. Mata beberapa wanita yang sudah menikah bahkan berbinar, seolah tidak sabar ingin melihat penampilan pemuda tampan Duan Lingtian ini ketika memasuki kota dengan setelan ulang tahunnya. Beberapa gadis muda malah merasa malu sampai-sampai wajah mereka memerah. Masukkan kota dengan setelan ulang tahunku. Pada awalnya Duan Lingtian mengira dia salah dengar ketika mendengar apa yang dikatakan Zhao Lei. Setelah waktu yang singkat, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya dan memperhatikan tatapan aneh dari kerumunan di sekitarnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Zhao Lei ini memang ingin dia menanggalkan pakaiannya dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunnya. Seketika, tatapan Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia melihat Zhao Lei dan berkata dengan suara rendah, "Zhao Lei, kamu tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran di balik identitasku sekarang, tetapi kamu ingin menggunakan hukuman yang ekstrim pada saya, bukankah itu terlalu jauh?" Terlalu jauh. Zhao Lei mencibir. "Nak, jangan coba-coba membuat dirimu bingung di depanku. Aku bisa melihat melalui sepertimu dengan sekali pandang. Hari ini, jika kamu tidak menanggalkan pakaianmu dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunmu, maka aku akan mematahkan kakimu dan membiarkanmu belajar untuk tidak melakukan ini lagi. Jika saya tidak berjalan di kota dengan setelan ulang tahun saya, maka dia akan mematahkan kaki saya." Wajah Duan Lingtian segera tampak seperti diselimuti lapisan es tipis, dan sangat dingin. "Zhao Lei, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memutuskan apakah identitas saya benar atau tidak. Saya ingin melihat Penatua Zhao Yu dan Penatua Feng Ping dan membiarkan kedua tetua secara pribadi membedakan apakah saya benar-benar murid Sekte Pedang Bintang 7, atau tidak. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dipersilakan untuk mengikutiku." Suara Duan Lingtian seolah-olah terdengar dari rasa kasihan yang sedingin es dan mengandung rasa dingin yang menakutkan bercampur di dalamnya, tetapi dia masih dengan sabar menyelesaikan semua ini. Sekarang, dia menanggungnya karena Zhao Lei adalah murid Sekte Pedang Bintang 7, dan dia memberi pemimpin Sekte, Ling Hu Jin Hong, wajah. Jika tidak, dengan amarahnya, dia sudah lama membunuh Zhao Lei karena terus mempermalukannya seperti ini. Kata-kata Duan Lingtian menciptakan kehebohan di kerumunan penonton di sekitarnya. Pemuda ini tidak berbicara dengan rendah hati dan tidak arogan, dan dia tampaknya tidak palsu. Mungkinkah dia benar-benar murid Sekte Pedang Bintang 7? Tetapi bahkan jika dia adalah murid Sekte Pedang Bintang 7, tidak mungkin baginya untuk menjadi murid pelataran dalam, kan? Aku belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Bintang 7 yang memiliki murid pelataran dalam yang begitu muda. Dia bagiku seperti dia menyesatkan kita. Menyesatkan. Saya tidak berpikir begitu, dia sendiri mengatakan bahwa dia ingin memasuki kota dan mencari tetua Sekte Pedang Bintang 7 untuk membedakan identitasnya. Mungkinkah dia percaya diri untuk melarikan diri tepat di bawah hidung Bintang 7 ini? Murid pelataran dalam Sekte Pedang. Siapa tahu. Senyum ejekan di wajah Zhao Lei semakin lebar ketika dia mendengar Duan Lingtian. Cari kedua tetua itu. Tidak perlu. Tidak perlu. Cahaya dingin di mata Duan Lingtian sangat dingin dan dia tidak tahan lagi. Dia berkata dengan suara rendah. "Zhao Lei, haruskah kamu mempersulitku hari ini? Membuatmu sulit." Zhao Lei tercengang kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan dia hanya menatap Duan Lingtian sekali lagi setelah tertawa selama beberapa waktu, lalu dia berkata dengan ekspresi jijik. "Nak, bukan karena aku meremehkanmu, tapi kualifikasi apa yang dimiliki anak kecil sepertimu agar aku mempersulitmu?
Jika kamu masuk akal maka cepat buka pakaianmu dan masuk ke kota dengan setelan ulang tahunmu, jika tidak, kamu tidak akan bisa melindungi kakimu. Pada saat yang sama ketika Zhao Lei meneriaki Duan Lingtian dengan dingin, dia terus menatap Duan Lingtian. Seolah-olah Duan Lingtian hanyalah seekor semut di matanya, seekor semut yang bisa dengan santai dia injak sampai mati. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Rasa dingin sedingin es di wajah Duan Lingtian berangsur-angsur menghilang sekarang, dan menggantikannya adalah ketenangan. Mungkin, di matanya, orang seperti Zhao Lei tidak layak untuk dimarahi. Zhao Lei tidak layak, anak kecil sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu. Zhao Lei berpikir Duan Lingtian takut ketika dia melihat ekspresi marah di wajah Duan Lingtian menghilang, dan dia mencibir. Nak, aku akan memberimu waktu 10 napas, setelah 10 napas waktu, jika bahkan ada satu cawat di tubuhmu, aku akan mematahkan kedua kakimu dan membiarkanmu merangkak ke kota. Dua pilihan, lebih baik kamu berpikir dengan baik sebelum memutuskan. Saat dia selesai berbicara, Zhao Lei memiliki ekspresi kejam. Duan Lingtian memandang Zhao Lei dengan ekspresi tenang, dan dia berdiri di tempat tanpa bergerak seperti gunung, seolah-olah dia tidak akan terganggu bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Seolah-olah insiden yang terjadi di hadapannya sama sekali tidak berhubungan dengannya. Masih ada 7 napas waktu tersisa. Suara dingin dan acuh tak acuh Zhao Lei terdengar. Ketika dia melihat Duan Lingtian masih tidak bergerak, dia hanya berpikir bahwa Duan Lingtian tertegun. Di antara penonton di sekitarnya, selain sebagian orang yang menikmati kemalangan Duan Lingtian, ada juga sebagian orang yang memandang Duan Lingtian dengan kasihan. Beberapa orang baik hati bahkan mencoba membujuk Duan Lingtian. Adik kecil ini, orang bijak tidak bertarung ketika kemungkinan melawannya, kehilangan muka jauh lebih baik daripada kehilangan 2 kaki. Ya, adik kecil, bertahanlah sebentar dan itu akan berlalu. Adik kecil, kamu seharusnya tidak mengenakan pakaian murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7 palsu dan menyombongkan diri di jalan-jalan, itu tabu dari sekte pedang bintang 7. Duan Lingtian tidak mengambil tindakan apapun ketika dia mendengar kata-kata yang meyakinkan ini, dan dia masih dengan tenang menatap Zhao Lei. Dalam tatapannya yang tenang tidak ada emosi sama sekali. Kakak Lingtian, dia sudah keterlaluan. Sebenarnya memintamu untuk melepas semua pakaianmu dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunmu, katakan saja dan aku akan membunuhnya sekarang juga. Transmisi suara tikus emas kecil terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian terdiam saat dia menjawab melalui transmisi suara. Emas kecil, jangan mulai membunuh orang di setiap kesempatan. Terkadang, kamu tidak perlu membunuh orang jadi selesaikan masalah. Dia dengan sabar membimbing tikus emas kecil itu. Jika apa yang dikatakan Duan Lingtian didengar oleh tentara bayaran lain di organisasi tentara bayaran tempat dia berada selama kehidupan sebelumnya, mereka mungkin akan terkejut sampai-sampai mereka tidak akan bisa berbicara selama setengah hari. Bagaimanapun, Raja Tentara Bayaran, Duan Lingtian, dari kehidupan sebelumnya, hanya memecahkan masalah dengan satu metode. Pertumpahan darah. Masih ada 3 napas waktu lagi. Zhao Lei berbicara sekali lagi, dan sepertinya ada untaian energi asal yang menunggu untuk keluar dari tubuhnya. Duan Lingtian tetap acuh tak acuh terhadap ini, dan masih berdiri di sana tidak tergerak. Ini menyebabkan kerumunan penonton di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bab 410, Zhao Lei yang malang. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Pemuda yang berpura-pura menjadi murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7 ini lebih suka kakinya patah daripada menerima penghinaan. Waktunya habis. Zhao Lei duduk di atas kuda Vergana dan memandang rendah Duan Lingtian dengan ekspresi kejam dan matanya berkedip-kedip dengan kilau ganas. Nak, ini adalah pilihanmu sendiri, karena kamu tidak mau menanggalkan pakaianmu dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunmu. Sekarang, aku akan melumpuhkan kakimu dan membuatmu merangkak di kota. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Lei bergerak. Suara mendesing. Sosoknya bergetar dan dia tampaknya telah berubah menjadi elang yang melintas ke arah Duan Lingtian, seperti elang yang meraih anak ayam. Penonton di sekitarnya semua menjaga jarak karena mereka sangat takut terlibat. Mereka tidak berani menyinggung seseorang dari sekte pedang bintang 7. Sejak awal hingga akhir, Duan Lingtian menyaksikan serangan Zhao Lei dengan ekspresi tenang, dan dia tidak bergerak seperti gunung. Ketika dia melihat serangan Zhao Lei dan 400 siluet mamut kuno yang muncul di langit,
Duan Lingtian akhirnya memiliki sedikit ekspresi di wajahnya, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas untuk membentuk senyum penghinaan yang dingin. Seorang seniman bela diri Nas Chen Soul Stage tingkat ketiga berani lancang di hadapannya. Astaga, Zhao Lei tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang tiba di hadapan Duan Lingtian dalam sekejap mata, dan pedang roh kelas 7 muncul dari udara tipis di tangannya dan itu melintas langsung ke arah Duan Lingtian. Di langit, 110 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 400 siluet mamut purba yang ada. Serangan pedang ini berisi kekuatan 510 mamut kuno, dan tampaknya berubah menjadi ular berbisa yang menggigit kaki Duan Lingtian dengan ganas. Bodoh! Sebuah suara yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar dari mulut Duan Lingtian, dan itu menyebabkan orang-orang yang hadir tercengang. Astaga, pada saat berikutnya, orang-orang yang hadir mendengar lolongan pedang yang menusuk telinga. Dentang, selanjutnya, mereka terkejut melihat bahwa pedang roh kelas 7 di tangan murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7 yang menyerang dengan kejam sebenarnya dikibaskan terbang oleh ayunan pedang pemuda itu. Bang! Tidak hanya itu, setelah pemuda itu mengibaskan pedang roh kelas 7 di tangan murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7, dia menendang dengan kakinya, dengan keras turun ke dada murid pelataran dalam dan menendangnya terbang. Zhao Lei jatuh ke tanah dan memiliki ekspresi pucat yang mengerikan saat dia meludahkan seteguk darah dalam keadaan menyesal. Dia menatap dengan mata terbelalak tak percaya pada Duan Lingtian. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya menyebabkan dia benar-benar tercengang. Tidak ada yang hadir melihat dengan jelas jumlah pasti dari siluet mamut kuno yang melintas di atas Duan Lingtian. Karena, mereka semua melihat Zhao Lei sebelumnya. Kupikir adik laki-laki ini akan dilumpuhkan kakinya oleh murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya begitu hebat. Ya, murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect ini adalah seniman bela diri tingkat ketiga Nas Chen Soul Stage, tapi dia benar-benar dikalahkan oleh pemuda itu dalam satu gerakan. Jika dia benar-benar murid dari sekte pedang bintang 7, maka itu akan lebih dari cukup baginya untuk menjadi murid pelataran dalam dengan kekuatannya. Dia mampu memiliki kultivasi ini di usia yang begitu muda. Bakat alaminya bahkan melampaui yang paling menonjol di antara 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure kami. Jika saya tidak melihatnya dengan kedua mata saya sendiri, itu akan menjadi sulit bagi saya untuk percaya bahwa semua ini benar. Mungkinkah dia murid jenius yang baru saja bangkit di sekte pedang bintang 7 dalam 2 tahun terakhir? Itu mungkin. Kalau tidak, mengapa dia harus berpura-pura menjadi murid sekte pedang bintang 7 dengan bakat dan kekuatan alaminya? Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, dan tatapan yang mereka arahkan ke Duan Lingtian mengandung rasa hormat ekstra. Di antara mereka, ada banyak yang berkeringat dingin untuk Duan Lingtian sebelumnya. Tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa hasilnya akan berubah seperti itu. Itu benar-benar tidak terduga bagi mereka. Duan Lingtian berjalan perlahan menuju Zhao Lin yang jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, tatapannya masih tenang dan sudut mulutnya menahan sedikit dingin. Kamu, jangan mendekat, jangan mendekat. Wajah Zhao Lei menjadi pucat ketika dia melihat Duan Lingtian berjalan ke arahnya, dan dia berteriak. Aku murid pelataran dalam dari sekte pedang bintang 7. Sekte pedang bintang 7 sama sekali tidak akan melepaskanmu jika kamu berani menyentuhku. Sekte pedang bintang 7. Duan Lingtian dengan dingin menyapu Zhao Lei dengan tatapannya dan sudut mulutnya melengkung menjadi ekspresi menghina. Tidak apa-apa ketika Zhao Lei ini tidak menyebutkan sekte pedang bintang 7, tetapi saat dia melakukannya, itu membuat marah Duan Lingtian. Dia telah mengatakan berkali-kali bahwa dia adalah murid dari sekte pedang bintang 7, dan pada awalnya, dia bahkan menghormati usia Zhao Lei ini dan memanggilnya sebagai kakak senior. Tapi tiba-tiba, Zhao Lei melanjutkan tanpa henti bahkan setelah dia terus-menerus membuat konsesi, dan benar-benar curiga bahwa dia berpura-pura menjadi murid sekte pedang bintang 7. Mengesampingkan semua itu, yang paling membuatnya marah adalah Zhao Lei ini mengoceh tanpa henti dan bahkan memaksanya untuk menjadi lumpuh atau berjalan di kota dengan setelan ulang tahunnya. Aku akan mengembalikan 2 pilihan yang kamu berikan padaku kembali kepadamu, aku akan melumpuhkan kakimu. Atau, kamu menanggalkan semua pakaianmu dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunmu. Duan Lingtian memandang Zhao Lei dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika Zhao Lei bukan murid sekte pedang bintang 7, dia pasti sudah membunuh Zhao Lei sejak lama. Zhao Lei ini seharusnya menjadi murid pelataran dalam yang dikirim ke kota kuno abadi oleh sekte pedang bintang 7,
dan ketika dia memikirkan tujuan perjalanannya, Duan Lingtian menekan niat membunuh di dalam hatinya. Duan Lingtian hanya membuatnya merasakan obatnya sendiri. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, kerumunan penonton di sekitarnya memiliki ekspresi aneh, dan tatapan mereka tertuju pada Zhao Lei bersamaan karena mereka ingin tahu bagaimana Zhao Lei akan memilih. Jika kamu memilih untuk membuatku melumpuhkan kakimu, maka aku tidak akan menahan diri. Jangan berpikir untuk bergabung kembali dengan mereka setelah semua ini. Duan Lingtian memperhatikan ekspresi Zhao Lei yang tidak sedap dipandang dan dia menambahkan. Nak, aku murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7. Mempermalukanku seperti ini sama saja dengan mempermalukan Sekte Pedang Bintang 7, jika kamu masuk akal maka persetan. Aku bisa mengabaikan masalahmu berpura-pura menjadi murid Sekte Pedang Bintang 7 dan melepaskanmu. Zhao Lei memandang Duan Lingtian dan berkata dengan dingin. Duan Lingtian tercengang. Tidak ada yang salah dengan kepala Zhao Lei ini, kan? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, Zhao Lei, kamu tampaknya belum mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya. Sekarang, ini bukan tentang kamu melepaskanku atau tidak, tetapi aku ingin kamu membuat pilihan. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, dia menarik senyum di wajahnya, dan matanya memancarkan gumpalan niat membunuh yang menyelimuti Zhao Lei. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Wajah Zhao Lei suram ketika dia melihat bahwa apa yang dia katakan tidak berhasil pada Duan Lingtian. Lalu dia mengeluarkan kartu truf yang lebih besar. Biarkan saya memberitahu Anda, saya bukan hanya murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, ayah saya bahkan. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Duan Lingtian dengan tidak sabar menyela Zhao Lei dan niat membunuh di tubuhnya melesat ke langit dan menyapu untuk menyelimuti Zhao Lei saat dia berkata dengan dingin, karena kurangnya kerja sama Anda, saya telah berubah pikiran sekarang, Anda dapat mengambil lepaskan semua pakaianmu dan masuki kota dengan setelan ulang tahunmu atau tinggalkan hidupmu di sini. Aku akan memberimu waktu 10 napas untuk dipertimbangkan, sekarang, ada 9 napas lagi yang tersisa. Suara Duan Lingtian mengandung es yang sangat dingin bercampur di dalamnya, dan sepertinya itu bisa membekukan udara. Kamu, wajah Zhao Lei menjadi suram. Tetapi ketika dia merasakan niat membunuh yang tersapu dari Duan Lingtian dan menyelimutinya, dia tidak berani menjawab. Dia memiliki firasat bahwa jika di sini tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan pemuda ini, maka pemuda ini sama sekali tidak akan ragu untuk membunuhnya. Niat membunuh yang haus darah di tubuh pemuda ini tidak diragukan lagi menyatakan bahwa jumlah orang yang tewas di tangannya tidak sedikit. Saat ini, kerumunan penonton di sekitarnya sunyi senyap. Setelah keheningan yang mematikan itu benar-benar gempar, pemuda ini terlihat berusia sedikit di atas 20 tahun, tetapi dia sebenarnya mengembangkan niat membunuh yang mengerikan. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk bisa mengembangkan niat membunuh ini? Itu terlalu menakutkan. Sepertinya murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 ini benar-benar menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah, apalagi, itu sampai batas yang ekstrim. Aku ingin tahu apakah dia lebih baik mati daripada tunduk, atau rela dipermalukan. Sebagai murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, dia seharusnya tidak menjadi seperti itu, kan? Saya pikir dia mungkin tidak akan memilih untuk melepas pakaiannya dan memasuki kota dengan setelan ulang tahunnya. Diskusi dari kerumunan penonton di sekitarnya masuk ke telinga Zhao Lei, dan itu menyebabkan ekspresinya menjadi marah. Apa yang kalian semua lihat? Cepat dan pergi. Zhao Lei menatap orang-orang ini dan meraung. Tapi kerumunan penonton di sekitarnya tidak memperhatikan Zhao Lei. Meskipun Zhao Lei adalah murid pelataran dalam dari Sekte Pedang Bintang 7, mereka banyak dan sama sekali tidak perlu takut. Seketika, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apakah menurutmu ini adalah wilayah Sekte Pedang Bintang 7? Hal ini menyebabkan ekspresi Zhao Lei menjadi lebih tidak sedap dipandang. Masih ada 5 napas waktu tersisa. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh, dan dia menganggap segalanya di hadapannya hanya sebagai lelucon. Suara Duan Lingtian masuk ke telinga Zhao Lei, dan sepertinya berubah menjadi nada musik yang merenggut nyawa yang menyebabkan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap dipandang. Nak, kamu akan menyesali ini, kamu pasti akan menyesali ini. Saat Zhao Lei dengan dingin mengancam Duan Lingtian, dia dengan cepat melepaskan pakaian murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 dari tubuhnya, lalu melepas pakaian di dalam. Seluruh gerakannya halus seperti air yang mengalir, menyebabkan kerumunan penonton di sekitarnya hilang keheranan.
Pada akhirnya, Zhao Lei menutupi sesuatu di daerah bawahnya sebelum menuju kota kuno Everlast, dan dia menarik perhatian banyak tatapan sepanjang jalan. Untuk sementara waktu, Zhao Lei menjadi pusat perhatian mutlak. Kamu akan menyesali ini. Ketika Zhao Lei berlari menuju kota kuno Everlast, dia tidak lupa untuk berbalik dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan berbisa. Duan Lingtian tidak memperhatikannya dan perlahan berjalan mengikutinya. Ketika mereka melihat bahwa kegembiraan itu berakhir, kerumunan penonton di sekitarnya bubar. Mereka memasuki kota atau pergi. Duan Lingtian mengikuti di belakang Zhao Lei untuk memasuki kota, dan dia bisa melihat bahwa semua tatapan dari manapun yang dilewati Zhao Lei akan turun ke Zhao Lei. Sampai Zhao Lei bersembunyi di dalam gang kecil di kota kuno Everlast, diskusi masih berlangsung tanpa henti. Hei, apakah kamu melihatnya sebelumnya? Seseorang berjalan ke kota tanpa mengenakan pakaian apapun. Saya baru saja keluar dari toko dan tidak melihatnya. Sayang sekali, insiden ini sulit didapat. Aku sudah tinggal di kota kuno Everlast selama beberapa waktu, tapi ini masih pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Seseorang yang tidak mengenakan pakaian apapun. Mungkinkah ada yang salah dengan kepala orang itu? Siapa tahu. Duan Lingtian mendengar diskusi serupa sepanjang jalan. Kakak, bolehkah saya menanyakan arah ke cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno? Duan Lingtian memandang seorang pria muda yang lewat dan bertanya dengan senyum ringan. Pria muda itu menunjuk ke depan ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan itu adalah gang kecil tempat Zhao Lin menghilang. Melewati gang kecil itu lalu terus maju untuk masuk ke jalan besar, belok kanan dan kamu akan dapat melihat cabang perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Ada 2 patung harimau batu di pintu utama perusahaan perdagangan Sungai Kuno. Petik 2. Terima kasih kakak. Duan Lingtian berjalan dengan langkah besar setelah dia mengucapkan terima kasih.